Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, atau pagi kepada ibu atau bapak dosen. Nama saya Dewi Wardani, nomor induk mahasiswa 0558155559. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Sastra Inggris Minat Penyetimah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Di sini saya memilih materi yaitu Pancasila dari masa ke masa. Setelah dirumuskan dan disahkannya Pancasila oleh BPUPKI atau lebih tepatnya oleh Panitia 9, Pancasila sendiri dari dulu hingga sekarang telah melewati beberapa masa. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila lahir sebagai dasar negara Republik Indonesia. Melalui sidang BPUPKI dan PPKI, para pendiri bangsa menemukan nilai-nilai dasar yang akan menjadi pedoman hidup bangsa. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Kemudian pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Oke, lanjut. Yang kedua ada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Periode ini merupakan masa transisi setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda. Indonesia membentuk negara federal atau RIF dengan konstitusi yang tidak secara eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi semangatnya tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin tahun 1950 sampai 1965. Pada demokrasi liberal yaitu tahun 1950 sampai 1959, sistem pemerintahan bersifat parlementer dengan banyak partai politik. Walaupun Pancasila masih menjadi dasar negara, pelaksanaannya sering terhambat oleh kepentingan politik masing-masing partai. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Pancasila 5 Juni 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dijadikan sebagai pedoman politik negara dengan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun integrasi ideologi yang bertentangan menimbulkan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 PKI, pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah membentuk program P4, yaitu Pedoman Penghayatan Pengamatan Pancasila, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan juga para pelajar. Namun dalam praktiknya, Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai nilai yang membebaskan masyarakat untuk berpendapat. Masyarakat yang berpendapat itu dibatasi, dan kritik terhadap pemerintahan dianggap bertentangan dengan Pancasila. Oke, yang kelima atau yang terakhir adalah masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Reformasi lahir dari keinginan rakyat untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan yang sejati. Setelah kejatuhan Soeharto, bangsa Indonesia berupaya membangun kembali tatanan pemerintah yang lebih terbuka dan demokratis. Pancasila kembali dipahami sebagai ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya sendiri. Lalu kemudian lembaga seperti BPIP, Badan Pembina
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk untuk memperkuat pemahaman dan juga pengamalan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Jadi, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari proses perkembangan Pancasila dari masa ke masa, yaitu sebagai generasi muda, saya melihat perjalanan panjang Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, tetapi juga pelajaran moral yang relevan hingga kini. Dari masa ke masa, Pancasila selalu menjadi titik balik Indonesia untuk kembali bersatu setiap kali menghadapi perpecahan. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tetapi pedoman hidup. Nilai-nilainya seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan harus dihidupkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dihafalkan. Di era digital saat ini, generasi muda menghadapi tantangan baru berupa individualisme, intoleransi, dan disinformasi. Oleh karena itu, penerapan mulai toleransi, yaitu sila pertama dan kedua, serta musyawarah sila keempat, sangat penting untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan sosial dan mencegah perpecahan di dunia maya maupun nyata. Dengan meneladani semangat para pendiri bangsa, generasi muda dapat menjadikan Pancasila sebagai kompas moral untuk bersikap bijak, berpikir kritis, dan berperan aktif membangun Indonesia yang adil dan beradab. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.